Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk anak-anak hebat. Apa kabar siswa-siswi yang selalu Ibu banggakan? Pada kesempatan kali ini, Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang ketika pandemi mengalihkan cara belajarku. Yuk, kita simak bersama-sama. Coba kalian perhatikan gambar ini. Inilah yang terjadi di saat pandemi masih belum berakhir. Di saat kalian harus belajar sendiri, tanpa teman, tanpa guru. Dan kadang-kadang bisa tertidur apabila kalian belajar. Inilah beberapa tantangan-tantangan belajar yang terjadi di rumah. Yang pertama, suasana belajar yang kurang kondusif. Itu dikarenakan tidak adanya tatap muka seperti biasanya, sehingga kalian agak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Tantangan yang lainnya, terlalu banyak tugas dari sekolah, karena guru-guru tidak bisa menyampaikan materi seperti biasanya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, penjelasan dari guru yang sangat kurang, tetapi kalian mendapatkan tugas belajar yang sangat banyak. Dan ini jelas kalian pasti mudah mengantuk karena tidak ada teman, kalian belajar sendiri. Akhirnya menjadi bosan dan kepengen tidur. Lalu merasa jenuh dan terisolasi karena tidak ada teman untuk berbagi cerita, berbagi ilmu, sharing dengan guru, itu tidak terjadi. Dan yang pasti kurangnya pendampingan dari guru mata pelajaran. Lalu, bagaimana cara menghadapi tantangan belajar online di rumah? Kalian bisa melakukan membuat ruangan belajar yang nyaman, jaga komunikasi dengan gurumu, atur waktu belajarnya, buat kelompok belajar kecil, dan gunakan aplikasi pelajaran yang terbaik, misalnya aplikasi Ruang Guru atau Rumah Belajar. Gimana? Masih bingung dengan belajar online di rumah? Yuk ikuti tips dari saya, cara belajar efektif di rumah di saat pandemi. Yang pertama, tentukan waktu. Jadi kita belajar untuk manajemen waktu kita sendiri. Allah memberikan kita 24 jam waktu yang sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi hasilnya itu akan berbeda tergantung dari orang yang bisa membagi waktunya. Apakah dalam 24 jam itu dia bisa bermanfaat, ataukah dalam 24 jam itu dia menyia-nyiakan waktunya. Jadi tentukan jam berapa kita mengikuti kelas online, jam berapa kita mau bermain, jam berapa kita mau istirahat, jam berapa kita mau olahraga dan sebagainya. Maka kita harus memiliki manajemen waktu yang tepat. Tips berikutnya untuk belajar efektif di rumah, rapikan meja belajar kita. Apabila meja belajar itu rapi, menyenangkan, enak dilihat, maka kita akan betah untuk belajar di situ. Agar kita nyaman dan betah saat belajar di rumah, tata bagaimana supaya meja ini atau ruang belajar kita itu membuat kita menjadi happy. Lalu tips berikutnya, cari tahu cara belajar yang sesuai buat kita. Kita sukanya belajarnya seperti apa? Apakah dengan melihat gambar, ataukah dengan mendengarkan musik, ataukah perlu suasana yang sunyi senyap ya. Jadi kita harus cari tahu bagaimana cara belajar kita yang sangat menyenangkan. Cara belajar efektif yang berikutnya, minum air putih agar fokus. Pasti kalian bingung, kok air putih ya Bu? Air putih itu dapat menajamkan otak.
Pada dasarnya tubuh kita itu 70%-nya adalah air. Jadi apabila kekurangan air dalam tubuh, maka dapat menyebabkan menurunnya ingatan kita sehingga penerimaan informasi yang kita terima yang diproses oleh otak akan terganggu. Lama-kelamaan otak kita akan menjadi menurun daya tangkapnya. Mungkin kalau bahasa ngetren sekarang loading lambat kali ya. Berikutnya ini yang sering kita lupakan. Tidur dan istirahat yang cukup serta berolahraga. Agar badan kita selalu fit, maka kita harus mengatur jadwal tidur kita atau jadwal istirahat kita dan jangan lupa berolahraga. Jadi olahraganya bukan olahraga tangan ya yang biasa kalian lakukan, terutama yang suka bermain game, itu olahraga jempol ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bisa kalian lihat di slide ini manfaat olahraga bagi otak kita, yaitu mengirimkan nutrisi dan oksigen. Jadi makanan dan oksigen itu dikirimkan untuk otak kita biar kita bisa fokus. Terus mempercepat proses informasi, meningkatkan rentang perhatian, mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas, pikiran lebih fresh, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Jadi berolahraga yang cukup ya nak. Belajar efektif berikutnya bisa kalian lakukan teknik belajar untuk belajar di rumah. Gunakan teknik belajar Pomodoro. Apa itu belajar Pomodoro? Yaitu membagi waktu belajar menjadi interval bernama jendela kerja selama 25 menit. Setelahnya selingi interval selama 5 menit untuk kita istirahat. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah, yaitu cara belajar dengan teknik Pomodoro. Bagaimana caranya? Pertama, tentukanlah topik belajar kalian dulu. Contohnya pelajaran IPA, kalian mengambil topik tentang ekosistem. Nah, kalian belajar menggunakan stopwatch, kalian setel 25 menit untuk kalian mempelajari tentang ekosistem tersebut. Lalu setelah 25 menit kalian fokus, maka silahkan kalian menggunakan waktu 5 menit untuk beristirahat setelah kalian belajar tadi. Lakukan istirahat itu misalnya dengan makan, mau ke WC, mau keluar ruangan menghirup udara, dan sebagainya, silahkan kalian lakukan. Setelahnya kembali lagi, lanjutkan lagi belajarnya 25 menit ke depan. Lakukanlah secara berulang selama 4 kali. Kemudian bisa kalian istirahat sekitar 15-30 menit. Lakukan secara berulang. Insya Allah teknik ini sangat baik di saat kalian belajar sendiri di rumah. Selain teknik Pomodoro, ada teknik lain yang bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah, yaitu gunakan teknik belajar Feynman. Untuk kalian yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain, cobain deh belajar dengan Feynman ini, yaitu belajar dengan cara praktek. Jadi kalian belajar, tentukan topiknya dulu ya, sama seperti tadi di Pomodoro. Topiknya misalnya tentang ekosistem, kalian baca tentang ekosistem, kemudian ajarkan topik tersebut dengan bahasa kalian sendiri ke orang lain atau ke teman kalian. Lalu cek bagian mana yang masih menjadi gap atau yang kurang pas menurut kalian saat kalian menjelaskan ke orang lain tersebut. Lalu pelajari bagian itu dan ulangi tahap demi tahap. Intinya dari teknik Feynman adalah bahasa sederhana dan ringkas. Jadi silahkan belajar untuk menyampaikan sendiri dengan bahasa kalian hasil dari yang kalian pelajari, hasil dari yang kalian baca. So, ketika pandemi mengalihkan cara belajarku, tak perlu risau karena kita tahu bagaimana cara belajar yang efektif selama pandemi. Dengan olahraga, lalu beri jeda waktu istirahat di tengah belajar, ucapkan dengan lantang, jangan di dalam hati, saling tanya dengan teman, dengarkan musik, belajar singkat, tulis tangan, kerjakan latihan, ajarkan orang awam,
dengan bahasa sederhana dan tidurlah yang cukup. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak tips-tips yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.